Halo teman-teman, selamat sore. Mari kita jalan-jalan sore di pedesaan Jepang ya. Kayak gini suasananya kalau di pedesaan tuh sangat sepi sekali. Mari kita pakai sepeda listrik biar tidak capek, masih memakai sepatu bot. Kita jalan-jalan online ya teman-teman ke pedesaan Jepang. Nah, seperti inilah pedesaan Jepang teman-teman. Sangat sepi kan, karena pulang kerja tuh harus healing. Ini sepeda listrik teman-teman. Kalau misalkan ke jalan raya tuh harus pakai helm, karena ini di pedesaan jarang ada polisi, jadi pakai topi aja lah, gak apa-apa ya, biar tahu teman-teman kayak gimana sih kalau kerja di pertanian Jepang tuh. Bentar teman-teman, jalannya ini masih korewas. Ada ya Kak Deddy Mulyadi teman-teman. Kalau di depan ini udah bagus, soalnya ini di pedalaman banget, jadi sama aja ini jalan rusaknya ada. Nah ini di gas. Nah, indah sekali kan teman-teman. Lihat tuh, kayak gini kalau di pedesaan Jepang tuh. Di pedesaan tapi sampahnya teman-teman lihat, hampir gak ada sama sekali. Tuh, mobil terbengkalai kayak gini. Ini tuh udah lama teman-teman gak dipakai, dibuang aja di sini. Padahal kalau di Indonesia ini wah udah dibagusin ya. Tuh lihat teman-teman, karena sekarang lagi musim panas, bunga tuh pada bagus teman-teman. Tuh lihat bunga di sana. Tuh, wow, bagus banget. Mari kita masukkan gigi satu, gas. Nah, kayak gini. Yuhu. Ini gasnya otomatis teman-teman karena udah rusak. Jadi kita jalan-jalan online dulu biar tahu suasana pedesaan di Jepang tuh kayak gimana. Gak ada rumah sama sekali, gak ada pemukiman. Jadi full ini tuh, full apa? Full ladang pertanian, pakcoy, sosin, pesawahan. Ini tuh teman-teman udah jam 6 lebih, tapi masih terang ya. Karena musim panas teman-teman. Kalau musim dingin jam 5 tuh udah poek tuh, udah malam gitu. Kalau musim panas teman-teman di Jepang tuh maghribnya jam setengah 7 apa jam 7 gitu. Jadi ini jam 6 kok. Wah, indah banget. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau di pesawahan tuh indahnya. Lihat, menikmati suasana online. Nah, kan ada yang nanya tuh, Kak Bang gimana, katanya pengen kerja di pertanian, caranya gimana? Saya umurnya udah tua, di atas 35. Nah teman-teman, kalau umurnya udah di atas 35, biasanya kan kalau di Indonesia tuh di sekolahan, nah karena ada mobil berhenti dulu. Di sekolahan Indonesia tuh jarang ada itu teman-teman, jarang ada yang nerima gitu. Jadi kalau misalkan umur 35 ke atas, itu tuh harus mandiri teman-teman. Kayak ujian JFT, ujian JLPT, itu tuh ujian bahasa Jepang ya. Kayak level N4 sama level N3 gitu. Nah buat ujian SSW pertaniannya ujian juga teman-teman. Jadi ada dua kali ujian kalau misalkan mandiri. Nah nanti pas berangkat ke Jepangnya tuh pakai visa Tekutai Gino, jadi bukan visa magang. Karena kalau misalkan usianya di atas 35 teman-teman,
susah itu tuh apa buat dapat job magang tuh. Biasanya kalau job magang tuh usianya dari 34 sampai 30 ke bawah pokoknya kalau magang. Kalau misalnya kita Gino kayak saya itu tuh mau umurnya 40, 50, tapi kalau persyaratannya ada itu masih bisa teman-teman. Apalagi kerja di pertanian itu banyak banget jobnya. Nah kayak gini aja. Kalau di pedesaan tuh sepi banget, mobil 1, 2, 1, 2 kayak gitu. Semua pokoknya kesana ladang, kesini ladang. Ada kalau musim panas tuh sekarang tuh ramai sama ubi. Kayak gini nih. Rumahnya 1, 2, 1, 2. Ini tuh rumah-rumah yang pada kerja gitu. Kayak orang Vietnam, orang Myanmar, orang Indonesia banyak. Nah kalau di daerah saya tuh kebanyakan orang Indonesia, orang Bali sama orang Manado. Nah kalau pedesaan tuh teman-teman banyak tempat kayak gini teman-teman. Takut kan? Coba kita spill ya. Itu kayak udah nggak terpakai gitu teman-teman. Babelan tangan kia sepeda teh. Nah, lihat teman-teman. Gak ada apa-apa ya. Tuh. Kayak apa? Pabrik tapi udah tidak terpakai gitu. Dulunya pabrik kayaknya ini tuh. Tapi udah gak terpakai. Malah bau bangke teman-teman. Woi, ada anjing ternyata teman-teman, kaget saya. Ya, indah banget ya, sunsetnya indah banget, lihat tuh. Kayak gini aja. Kemarin nanyain motor, ada teman-teman motor tuh, tapi jarang pada pakai, soalnya di situ tuh jarang pakai motor, kebanyakan pakai mobil, sepeda gitu, sepeda listrik kayak gini. Tapi sepeda listrik di sini tuh teman-teman harus pakai SIM gitu, soalnya kalau gak pakai SIM nanti ketemu polisi, wah udah itu didenda 30 juta kalau gak ada SIM tuh. Nggak tahu 3 juta ya, lupa itu peraturannya. Coba kita ke itu teman-teman, ke ladang apa, ladang ubi ladang ubi di depan besar banget, tapi itu bukan kerjaan saya, itu pekerjaan orang lain. Kalau saya tuh dikhususin pertaniannya pertanian pakcoy teman-teman. Babat cewek cenah ganeng jempe we. So kata teman-teman, kita jempe dulu, nikmati suasana jalan. Nah, ada mobil, kita berhenti dulu. Set. Nah. Kayak gini teman-teman. Ini ladang ubi baru ditanam. Soalnya kalau musim dingin ya, ini tuh nggak ditanam teman-teman. Jadi kalau musim dingin tuh ini tuh tanah doang gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Terus kemana lagi? Nah, ini juga kayaknya terbengkalai teman-teman. Lihat mobil ini ditutupin, udah gitu aja. Padahal kalau posisi di Indonesia, wah udah dikasihin itu ke siapa gitu, malah ditutupin kayak gitu. Padahal itu peleknya bagus. Wow. Yuk kemana lagi? Request. Nah, kayak gini. Wah, suasananya. Kalau misalkan bang katanya mau belanja kemana, nah kalau mau belanja
harus keluar dari pemukiman ini teman-teman. Lumayan kalau pakai sepeda tuh 15 menit, jadi ya jauh lah, lumayan gitu, nggak bebengkang, harus pakai tenaga gitu. Kalau dulu pas sekolah pengen ke kombini atau supermarket gitu, tinggal keluar rumah langsung ada. Kalau sekarang sekarang harus keluar pemukiman dulu teman-teman. Tuh kayak gini suasananya. Wow. Nah, kalau ini punya lahan orang lain. Kayak gini. Ini tuh sama mau ditanam ubi ini juga. Baru dibersihin. Oh, ini apa, danau, balong atau apa ya? Dulunya tapi ini tuh kebun, teman-teman. Tapi sekarang kayaknya mau kayak kompor kayaknya. Kayaknya mau dibuat kompor dari daerah sini, soalnya di sini kan banyak orang Indonesia, banyak request kayaknya pengen mancing gitu. Tapi gak tahu lihat sunsetnya bagus. Tuh kayak gini. Karena ada mobil kita harus berhenti dulu karena bahaya. Jangan pakai HP. Kebul. Nah, lanjut jalan. Gas. Nah, teman-teman, kalau lahan punya ini yang di luar, nah yang ini yang depan ini punya bos saya, teman-teman. Nah, yang ini 4 punya si bos. Ini dipanennya udah minggu kemarin, terus langsung ditanam lagi kayak gitu. Nah, ini di sini ada orang Bali. Rumah yang ini. Kalau ini tanaman tomat, teman-teman. Tomat yang kecil mahal itu loh. Nah, ini orang Indonesia, teman-teman, di sini, orang Bali.